Firman Allah sore hari ini dengan tema sudah selesai. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka yang terjadi di sana adalah putusnya hubungan antara Allah dan manusia. Dalam ayat sebelumnya, setiap kali Tuhan memanggil manusia pertama Adam dan Hawa dengan tanda angin sepoi-sepoi, manusia langsung merespon, mereka langsung menyambut Tuhan. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika seperti biasa Allah turun hendak menjumpai manusia dan memanggil manusia, maka firman Tuhan katakan di sana Adam dan Hawa sembunyi, ya. Sampai di sana diberi satu kiasan bagaimana Allah mencari Adam dan Hawa, di manakah engkau? Dan Adam dan Hawa dengan sembunyi dia menjawab, aku di sini Tuhan. Mengapa kamu tidak datang kepadaku? Adam dan Hawa katakan, aku malu sebab aku telanjang. Tuhan tanya, siapa yang memberitahu kamu? Aku sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan dosa atau tindakan berdosa adalah sebuah tindakan yang merusak hubungan manusia dengan Allah. Dan ada akibat dari setiap tindakan dosa yang dilakukan oleh manusia. Ada konsekuensi yang harus terjadi dalam kehidupan manusia ketika dia berdosa. Dan dalam kasus Adam dan Hawa sebagai dosa yang pertama yang diperbuat, maka pada saat itu hubungan manusia dan Allah menjadi putus. Gambar Allah dalam diri manusia atau poema Allah dalam diri manusia menjadi rusak. Kasihnya menjadi rusak, damai sejahteranya menjadi rusak, sukacitanya menjadi rusak oleh karena dosa yang ada dalam kehidupan manusia. Dan pada akhirnya manusia terbuang dari Taman Eden. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dosa tidak hanya berhenti sampai di situ. Dosa terus berlanjut dengan pembunuhan manusia pertama, yaitu yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Firman Tuhan katakan ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, persembahan Habel diterima oleh Tuhan, tetapi persembahan Kain ditolak. Ketika Kain mengetahui bahwa persembahannya ditolak oleh Tuhan, Kain menjadi iri dan Kain menjadi marah terhadap Habel, dan akhirnya Kain membunuh Habel. Terus dosa berkembang dan berkembang, ya. Manusia dengan segala usahanya tidak pernah bisa kembali kepada Allah. Bahkan hukum Taurat pun yang diberikan oleh Allah pada saat bangsa Israel akan berdiri menjadi sebuah bangsa, itu pun juga tidak bisa menolong manusia. Lalu kemudian Allah menghadirkan Yesus sebagai jembatan yang putus, jembatan kasih karunia-Nya Allah, kepada hubungannya Allah dengan manusia yang putus untuk bisa kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30, di sana dikatakan akhir daripada penyaliban Yesus. Di sana dikatakan sudah selesai. Tetelestai. Dalam Petrus dikatakan sudah dibayar lunas. Hukuman-hukuman yang harus ditimpakan kepada manusia semuanya ditimpakan kepada Yesus. Kutuk yang ditimpakan kepada manusia semuanya ditimpakan kepada Yesus. Dan dari sebuah catatan, hukuman yang diterima oleh Yesus itu adalah hukuman yang tidak pernah dialami oleh manusia siapapun. Hampir sekujur tubuhnya ada luka, bukan luka yang biasa tetapi luka yang dalam. Ada darah yang banyak
keluar, itu semua ditanggungkan kepada Yesus. Kalau Yesus bukan manusia ilahi, saya yakin tidak ada orang yang bisa menanggung penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus. Ketika 2019 akhir saya berada di Israel, dan waktu itu acaranya adalah menyusuri jalan salib. Saya coba hanya membayangkan di jalan yang lebarnya kurang lebih hanya sekitar 3-4 meter. Jadi artinya ketika Yesus lewat itu berjubel-jubel orang di sana. Dan kerumunan orang yang dilalui oleh Yesus, mereka berteriak, mereka meludah, mereka memukul. Dan itu satu penderitaan batin yang tidak bisa saya bayangkan. Orang-orang yang pernah ditolong oleh Yesus, orang-orang yang pernah menerima mujizat Yesus, mereka ada di antara mereka yang mengolok-olok dan menghujat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya hanya mencoba membayangkan setapak demi setapak. Mungkin waktu itu saya hanya membayangkan ada darah yang bercucuran yang menyusuri jalan yang namanya jalan Via Dolorosa, ya, jalan yang menuju ke salib, jalan Via Dolorosa. Dan saya hanya mencoba untuk membayangkan bagaimana ketika Yesus pada waktu itu dengan membawa salibnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus harus menderita sedemikian? Bahkan manusiawinya harus mati. Ya, kita harus sadar dalam perjanjian lama, setiap kali manusia jatuh dalam dosa, mereka ditebus dengan korban binatang. Setiap kali mereka berdosa, mereka harus menebus dengan binatang. Dan itu terus menerus. Tidak ada korban yang sempurna. Semua korban hanya sementara. Bahkan imam besar yang bertugas 1 tahun sekali, yang masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, dia hanya membawa 1 bokor darah, lalu kemudian mencurahkan darah itu di atas tutupan peti grafirat atau di atas tutupan tabut Tuhan untuk menunda hukuman Allah itu turun. Tetapi sampai pada akhirnya Allah sudah melihat bahwa dosa manusia begitu memuncak dan Allah hendak menjatuhkan hukuman. Di sisi yang lain Allah juga sayang kepada manusia dan keadilannya harus menuntut Allah untuk berbuat sesuatu untuk boleh menanggung. Siapa yang menanggung kutuk dosa itu? Siapa yang menanggung hukuman dosa itu? Sehingga Yesus dihadirkan untuk menanggung kutuk. Yesus dihadirkan untuk menanggung hukuman dosa yang diperbuat oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus menyelesaikan tugasnya dengan kata tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Hal yang terjadi di sana adalah tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Ya, ini tirai ini gambaran daripada ruangan Maha Kudus, ya. Tirainya terbelah menjadi 2. Nah, dalam tabernakel atau dalam bait Allah itu ada halaman, semua orang bisa masuk. Lalu kemudian ada ruangan kudus, semua imam yang hanya boleh masuk di sana untuk melayani, karena di sana ada mezbah dupa, ada meja roti pertunjukan, ya, yang mezbah dupanya itu harus selalu setiap hari diberi dupa, dibersihkan, diberi dupa yang baru, dan demikian juga dengan meja roti pertunjukan itu pun juga harus dilakukan demikian. Tetapi ruangan Maha Kudus itu ruangan yang paling sakral di antara semua ruangan. Itu hanya imam besar yang boleh masuk ke sana. Nah, bait Allah pada zaman Yesus itu, tirainya itu yang menghubungkan antara ruangan kudus dan ruangan Maha Kudus itu terbelah, robek. Sehingga apa yang ada dalam ruangan Maha Kudus, yaitu tabut Tuhan, itu boleh kelihatan dari ruangan kudus, ya. Artinya bahwa pada saat itu tidak ada lagi yang membatasi manusia dengan Allah. Setelah berabad-abad hubungan manusia dengan Allah terputus, ada benteng, ada selimut yang menutupi. Kalau dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, telinga Allah tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kita,
tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong setiap yang menjadi keperluan kita, tetapi yang menjadi pemisah, telinga Allah tidak mendengar doa kita, tangan Allah tidak terulur untuk menolong kita, adalah segala dosa-dosa kita. Jadi intinya sebelum Yesus disalib, ada sebuah jarak antara manusia dengan Allah, di mana manusia tidak dapat mendekati Allah oleh karena kekudusannya. Manusia demi Allah demikian juga tidak dapat berkompromi dengan manusia oleh karena dosanya. Jadi kekudusan dan dosa itu tidak dapat dicampur menjadi satu. Dan Yesus menjadi jalan yang membawa manusia yang berdosa dibenarkan untuk boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang akan kita perhatikan sore hari ini. Arti daripada sudah selesai itu ada beberapa arti. Yang pertama adalah berakhirnya sesuatu. Kita mau coba lihat dalam Galatia 3 ayat 13 dan 14. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di atas tadi sudah sama-sama saya sebutkan bahwa dosa itu membuat pemisah antara Allah dan manusia. Ada jurang. Kebaikannya Allah tidak bisa kita terima, kasihnya Allah tidak bisa kita terima, berkatnya Allah tidak bisa kita terima oleh karena dosa-dosa kita. Saudara bisa bayangkan bagaimana jika dalam kehidupan kita ini tanpa campur tangan Allah? Bagaimana di dalam kehidupan kita ini tanpa belas kasihnya Allah? Contoh di dalam firman Allah adalah kehidupan daripada Elimelek dan Naomi. Elimelek itu artinya Tuhan Rajaku, ya, dari kata Elohim dan Melek. Nah, ketika Naomi meninggalkan Bethlehem dan menuju Moab, secara manusiawi yang dilakukan oleh Naomi tidak salah. Tetapi di hadapan Tuhan, karena Moab itu adalah bangsa yang dikutuk oleh Tuhan, bangsa yang dibenci oleh Tuhan, dengan kata lain, Naomi sedang mendukakan hati Tuhan. Naomi sedang melukai hatinya Tuhan, karena Naomi meninggalkan Tuhan dan memilih Moab untuk menjadi sandaran hidupnya. Kalau boleh saya katakan, ini adalah sebuah tindakan persinahan rohani. Dengan kata lain, apakah di Bethlehem pada waktu itu Naomi kekurangan? Jawabannya tidak. Karena musim itu memang musim kemarau yang memang biasa terjadi, dan memang kebetulan pada waktu itu, kalau boleh saya katakan, agak sedikit berat, ya. Karena kita tahu bahwa kondisi alam yang ada di sana pada waktu itu seperti itu. Nah, ketika Naomi meninggalkan Bethlehem, itu sama halnya Naomi meninggalkan Tuhan. Itu sama halnya Naomi tidak lagi beriman kepada Tuhan. Itu sama halnya Naomi tidak lagi setia kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Naomi berada di Moab? Tidak disebutkan entah berapa lama Naomi berada di Moab. Tetapi dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat yang terakhir sana dikatakan, dengan tangan penuh aku pergi. Artinya ketika Naomi dan keluarganya meninggalkan Bethlehem, ada banyak harta benda yang dia bawa. Tetapi sekarang dengan tangan kosong aku kembali. Ya. Jadi artinya selama Naomi dan keluarganya di Moab, oleh karena tidak ada campur tangannya Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh Naomi, Elimelek dan keluarganya, tidak ada berkat yang turun atas kehidupan mereka.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 127 ayat persamaan sana dikatakan, sia-sia kamu bangun pagi-pagi tidur sampai jauh malam hanya untuk mendapatkan sepotong roti. Saudara bisa bayangkan dari pagi sampai malam kerja dapatnya hanya donat seharga mungkin kalau tidak salah di Dewi Bakri itu sekitar 2.500 atau 3.000. Saudara bisa bayangkan satu upah yang sangat minim untuk kerja satu hari. Mengapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada Tuhan yang ikut campur tangan dalam kehidupan daripada Naomi. Tetapi ketika Naomi kembali lagi ke Bethlehem, Naomi kembali lagi ke dalam kasih-Nya Tuhan, maka di sana berlaku yang namanya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan, kembali diterima oleh Naomi melalui Rut dan Boas. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga yang akan kita terima di dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi segala sesuatu yang menjadi kutuk, segala sesuatu yang menjadi kegagalan di dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, semuanya dipulihkan oleh Tuhan, semuanya dikembalikan oleh Tuhan. Satu lagu mengatakan, oh baliklah pada Allah, Dia kenal ya nasibmu. Angkat salib dan lihatlah, oh baliklah pada Allah, oh baliklah pada Allah, Dia kenal ya nasibmu. Angkat salib oh baliklah pada Allah. Seperti anak sulung dan anak bungsu, ketika anak bungsu itu meninggalkan bapaknya dengan membawa warisan yang begitu banyak, oleh karena bapak tidak menyertai dia, anak bungsu ini menghambur-hamburkan apa yang dia bawa dan akhirnya dia jatuh miskin. Sampai akhirnya dia datang ke peternakan babi, dan ketika dia memberi makan babi, kira-kira dia mulai ngelamun. Babi aja dikasih makan, saya ini manusia tidak ada yang kasih makan, ya. Akhirnya ketika melihat betapa terpuruknya si bungsu ini, menyadari dia dalam titik yang paling rendah dalam hidupnya, dia ingat rumah bapak, dia ingat kasihnya bapak. Di rumah bapakku ada banyak makanan, di rumah bapakku ada tempat yang baik, tempat yang bagus, aku boleh nyaman di sana. Dan akhirnya si bungsu ini kembali. Tangan kasihnya Tuhan tidak pernah menolak ketika kita sudah jatuh, ketika sudah jauh dan kembali kepadanya. Tangan Tuhan itu selalu terbuka untuk menerima dan memulihkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang harus kita sadari, ketika kita jauh daripada Tuhan, maka kita sama halnya membuat hidup ini menderita. Tetapi ketika kita balik kepada Tuhan, penderitaan itu digantikan dengan sukacita. Ya, jadi ketika salib Tuhan itu dinyatakan tetelestai, sudah berakhir. Tidak ada lagi kutuk bagi yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada lagi penghukuman bagi yang percaya kepada Tuhan. Yang ada adalah berkatnya Abraham yang akan diturunkan atas kehidupan kita. Ketika Sakeus pemungut cukai mengundang Tuhan, dan Tuhan katakan ketika bertemu dengan Tuhan di atas pohon ara. Jadi rupanya pohon ara itu bisa sampai usia ratusan tahun, ya. Saya coba tanam dan buahnya cukup bagus, tetapi belum sempat saya ambil, sudah kalah dengan burung, ya. Jadi seringkali ketika mau saya ambil itu sudah habis dimakan burung. Nah, bahwa ketika Sakeus ini naik ke atas pohon ara, lalu bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan katakan, aku akan ke rumahmu, dan akhirnya Sakeus mengizinkan Tuhan berada di sana dan memberi Tuhan jamuan. Artinya Sakeus menyambut Tuhan.
Dan Tuhan katakan, hari ini di rumah ini terjadi keselamatan dan orang ini pun juga disebut sebagai anak Abraham. Kata-kata anak Abraham itu adalah orang yang berhak untuk menerima waris daripada Tuhan, yang Tuhan nyatakan kepada Abraham dan Abraham berikan kepada Ishak, Ishak kepada Yakub dan kepada keturunannya. Nah, itu yang akan terjadi ketika hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Berakhirnya sesuatu. Lalu kemudian yang berikut, arti daripada sudah selesai adalah tergenapinya sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan katakan ada satu waktu di mana Tuhan anak manusia itu akan datang dan dia akan memukul kepala daripada ular, dan ular itu akan memangut kakinya, mematuk kakinya, ya. Dan itu tergenapi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Bagaimana kematian daripada Yesus itu sungguh-sungguh adalah kematian yang mendatangkan berkat bagi manusia. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian, tidak ada pendamaian tanpa penebusan. Kematiannya menebus kita dari kutuk dosa, kebangkitannya memberikan kita hidup dan jaminan kepastian akan tergenapinya setiap janji firman Allah. Ketika Yesus menyatakan tetelestai, sudah selesai, sudah kena, ya, artinya Yesus sudah membayar lunas setiap kutuk-kutuk dosa, setiap yang tidak baik yang akan ditimpakan dalam kehidupan manusia, semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan. Intinya adalah ketika kita terima Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka berkat kuasa salibnya itu pun juga akan kita terima dalam hidup ini. Janji firman Allah tidak lagi menjadi janji yang mati, tetapi kebangkitannya menyatakan bahwa janji firman Allah itu adalah janji yang hidup. Orang percaya hidup oleh karena iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika dalam hidup kita percaya kepada Yesus, itu menjadi kunci yang membuka janji-janji firman Allah itu juga akan kita terima dalam hidup ini. Bapak Ibu, ketika berbicara mengenai Yesus, maka kita sedang berbicara sesuatu yang mustahil dan paling mustahil dalam dunia ini. Bagaimana tidak? Yesus, kematiannya Yesus nyatakan berulang-ulang kali. Yesus katakan kepada murid-muridnya bagaimana cara dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tidak ada orang yang bisa mengetahui masa depannya, tetapi Yesus bisa tahu akhir daripada kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Yesus tahu. Semuanya sudah dirinci sedemikian rupa, dan itu yang dialami oleh Yesus. Nah, demikian juga dengan firman Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggenapi firman Allah. Kurang lebih ada 5.000 janji firman Allah. Dan dalam kehidupan kita orang percaya, mungkin hari ini kita hanya bisa menikmati, mungkin sudah 1/10-nya itu sudah baik. Artinya 500 janji daripada firman Allah itu sudah tergenapi, itu sudah cukup baik. Tetapi masih ada 90% lagi, kurang lebih ada 4.500 lagi janji firman Allah yang belum digenapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi penyertaan Tuhan yang melindungi, penyertaan Tuhan yang sudah merancangkan kalau lewat laut Tebro itu Tuhan akan belah laut, kalau di padang gurun itu Tuhan akan menurunkan mana turun dari surga, kalau ada siang hari panas Tuhan akan memberikan awan untuk payung, kalau malam hari Tuhan akan memberikan api unggun untuk menghangatkan. Semuanya sudah diplan sedemikian rupa, sehingga ketika bangsa Israel melewati padang gurun, bangsa Israel sedang menggenapi apa yang sudah Tuhan siapkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini adalah
hidup yang ada di dalam rancangan-rancangan damai sejahteranya Tuhan. Bukan satu rancangan, tetapi rancangan-rancangan. Rancangan ketika kita ada di laut, rancangan ketika kita ada di darat, rancangan ketika kita ada dalam lembah kekelaman, rancangan dengan situasi dan kondisi hidup yang berbeda-beda. Tuhan ada di sana dan Tuhan akan menyatakan satu demi satu. Ketika Tuhan membelah laut, itu Tuhan tidak membuat air, daratan mengeluarkan air, ya. Tetapi Tuhan tahu kapan Dia harus membuat air itu terbelah, kapan Dia harus mengeluarkan air dari batu. Tuhan tahu, dan semua yang Tuhan nyatakan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita harus sadar bahwa kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya itu membawa dampak yang luar biasa dalam hidup ini. Jangan sia-siakan pengorbanannya Yesus. Jangan sia-siakan kasihnya Yesus. Teruslah hidup sebagai orang percaya yang sudah ditebus lewat kematian Yesus, supaya apa? Berkat-berkat salib itu boleh turun atas kehidupan kita. Dan saya terlalu sungguh percaya ketika salib yang membentang, yang dulu menjadi pemisah antara kita dengan Allah, sekarang sudah terjalin kembali. Maka itu membuat sebuah gairah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menjalani hidup ini lebih semangat, menjalani hidup ini lebih sungguh-sungguh, karena pada waktunya nanti ada rancangan masa depan yang penuh pengharapan yang akan Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Terus percaya, terus beriman. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.